wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiana dari IKIP Siliwangi. Kebetulan saya sedang ada tugas KKN gitu ya, mewawancarai guru di sekolah dasar kita kan tentang pembelajaran daring. Oh ya Ibu, langsung aja ya. Silakan. Bagaimana? Menurut Ibu di sini selama pembelajaran daring itu ada kendala apa? Pertama-tama terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, Ibu adalah Bu Wawang sebagai Kepala Sekolah SD Melang Asih 7. Alhamdulillah mungkin kedatangan dari adik-adik dari IKIP mungkin ya, sehingga kami bisa mengutarakan atau menginformasikan kesulitan-kesulitan pembelajaran di masa pandemi ini. Karena sekolah kami itu letaknya masyarakatnya memang berada di ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga banyak sekali lah kesulitan ya mungkinnya untuk anak-anak. Yang pertama, mungkin tidak semua siswa memiliki HP mungkin ya, sehingga pada saat ibu gurunya memberikan materi daring, si anak itu yang tidak memiliki HP merasa kesulitan karena HP-nya hanya satu, dibawa kerja oleh orang tua mungkin, sehingga anak merasa kesulitan ya. Nah, untuk solusi mungkin dari sekolah kami sudah menyarankan kepada anak-anak ya, terutama kepada orang tuanya agar mereka itu ikut ke temannya yang terdekat gitu. Lalu kesulitan yang kedua, mungkin tidak semua orang tua itu paham tentang pembelajaran karena mungkin orang tua juga kan ya sekolahnya mungkin ada yang minim ya, sehingga untuk pembelajaran atau materi-materi yang sulit itu orang tua juga merasa kesulitan nih harus bagaimana, sedangkan untuk konsultasi ke guru terbatas karena guru juga mungkin ya satu terbatas dengan alatnya, yang kedua mungkin dengan kuota kalau seandainya semua tertampung ya wawancaranya atau komunikasi dengan orang tua terlalu banyak mungkin menghabiskan kuota juga gitu. Ya itu mungkin terutama untuk kelas 1 nih yang masih yang masih awal untuk membaca ya gitu. Tidak semua memang orang tua bisa lah mengajarkan membaca, tapi tekniknya itu bagaimana agar Bu, tekniknya pasti perlu teknik untuk membaca supaya gitu, anak itu paham, tidak salah kaprah ya untuk membaca atau melafalkan suatu konsonan atau vokal gitu ya, untuk dirangkai jadi kalimat atau kata itu memang merasa kesulitan itu mungkin untuk di sekolah kamu. Itu saja mungkin kesulitan dari kamu. Iya. Terima kasih ya Ibu. Kebetulan saya dari IKIP Siliwangi sedang ada KKN mandiri gitu ya. Nah, tujuan saya ke sini itu untuk mewawancarai salah satu guru di sekolah ini. Nah, maksudnya langsung aja ya Bu. Iya, bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya dengan adanya kebanyakan pembelajaran daring di rumah gitu? Dengan pembelajaran di rumah ini sangat sulit ya, sangat sulit mungkin bagi guru dan orang tua karena istilahnya suasananya mungkin berbeda. Kalau anak-anak di sekolah mungkin termotivasi dengan teman-temannya, kalau di rumah ya
dengan berleha-leha, dengan santai-santainya gitu. Terus apakah Ibu selama pembelajaran ini teh gimana? Apakah ada perbedaan selama pembelajaran daring sama Ya. sebelumnya? Ya, banyak sekali perbedaan. Pada intinya teknologi itu tidak bisa menggantikan kehadiran seorang guru gitu. Mungkin ya bagaimanapun canggihnya teknologi, tapi ketika guru tidak hadir di hadapan siswa, mungkin motivasi anak kurang mungkin ya. Berbeda dengan orang tua yang mendampingi atau memberikan penjelasan gitu. Iya. Terus masalah apa saja gitu ya yang Iya. selama Ibu pembelajaran daring ini yang Oh iya, masalahnya satu, pertama kebanyakan kuota katanya ya. Terus fasilitas HP yang kurang memadai ketika kita guru memberikan tugas yang kasar yang lebih canggih gitu ya. Terus keadaan orang tua kan berbeda-beda ya Neng ya. Keadaan orang tua berbeda-beda, ekonomi menengah, ekonomi ke bawah, ekonomi mungkin kalau ekonomi atas ya mungkin lebih mudah ya. Kita lihatnya ekonomi menengah ke bawah. Oke, selanjutnya metode pembelajaran apa yang Ibu sering gunakan selama pembelajaran daring ini? Ya paling kita kirim tugas lewat WhatsApp. Kali-kali kita karena kendala kuota kita pakai Zoom, misalkan 1 minggu sekali lah kita bertemu bertatap muka lewat Zoom meeting gitu. Terus Ibu biasanya menggunakan media apa selama pembelajaran daring ini? Paling medianya media HP mungkin ya, laptop. Terus kita pembelajaran bisa di-share lewat YouTube juga ya. Media. Iya. Kita cari-cari video, ketika kita belum buat video kita lihat di YouTube gitu. Oke. Bagaimana cara Ibu menilai karakter siswa gitu ya selama pembelajaran daring ini? Ya paling kita komunikasi dengan orang tua ya, karena sulit kita menilai karakter anak lewat dari foto atau video. Ketika kita menyuruh bantu orang tua hanya difotokan, misalkan pegang HP-nya saja, tapi nggak tahu dilanjutkan atau tidak gitu untuk bebersih rumahnya gitu. Terus apa selama pembelajaran daring itu ya, apa hasil dari pembelajaran daring itu sama pembelajaran pada tatap muka? Jauh beda. Ketika kita mau objektif nilai anak, misalkan ada yang dibantu orang tua, ada yang hanya didampingi gitu, ada yang dibantu dengan segala rupanya dibantu oleh orang tua, ada hanya yang mendampingi ya. Yang kita harapkan sebagai guru, orang tua hanya mendampingi kan ya, tidak membantu gitu istilahnya, hanya mendampingi. Ketika kesulitan baru istilahnya dikasih penjelasan. Terus berpengaruh besar nggak selama pembelajaran daring ini ke pihak siswa atau ke pihak sekolah? Berpengaruh besar karena orang tua juga banyak yang ngeluh ya, untuk pembelajaran daring ini sulit membujuk ya untuk anak belajar di rumah. Mungkin karena istilahnya bukan tidak takut ya, karena mungkin tidak termotivasi aja untuk kan kalau di sekolah bertemu dengan teman ya, bertemu dengan guru, terus istilahnya ada keluar rumah. Nah ini kan mungkin anak-anak juga sudah jenuh ya, apalagi sekarang menginjak 1 tahun lebih ya corona ini menimpa kita pandemi ini. Oh iya, selama pembelajaran daring ini positif dan negatifnya itu apa ya Bu? Apa maksudnya teh? Apakah si siswa itu ada kendala atau misalkan kekurangan media atau apa gitu? Oh iya, untuk positifnya dulu mungkin ya, ketika pandemi ini mungkin positifnya mereka lebih banyak di rumah, lebih banyak komunikasi dengan orang tua mungkin ya, pastinya gitu. Tapi untuk negatifnya mungkin ya ini, anak-anak jenuh dan kedisiplinan pun istilahnya berkurang karena ya itu dia, satu, tidak ada motivasi untuk apa istilahnya bersaing dengan teman, istilahnya udahlah dari rumah ini. Nah gitu, mau mandi juga ngapain mandi di rumah gitu ya. Ya. Terus solusi Ibu gitu ya, atau dari sekolah gitu kan, selama pembelajaran daring ini misalkan ada siswa atau orang tua gitu ya yang menang ke bawah atau menang gitu, gimana?
Untuk itu ibu usahakan untuk home visit ya, untuk home visit dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita home visit ke rumah orang tua yang benar-benar kesulitan untuk misalkan tidak punya HP ya, tidak punya kuota. Kita apa istilahnya, luring di luar jaringan, pembelajaran di luar jaringan dengan kita tetap menggunakan protokol kesehatan dan tidak melebihi jumlah siswa dari 5 orang siswa. Iya, tetap dibatasi gitu. Iya, tetap dibatasi. Ya Bu, cukup sekian aja Iya. pertanyaan dari saya gitu ya. Iya. Kurang lebihnya maaf udah ganggu Siap, waktunya. semangat dan sukses ya untuk Iya, KKN-nya. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiana dari IKIP Siliwangi. Tujuan saya ke sini itu untuk mewawancarai Ibu, salah satu guru di sekolah ini, tentang pembelajaran daring. Iya. Oke Bu, mulai aja ya. Ya, Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu selama pembelajaran daring ini? pembelajaran daring ini ya sebenarnya mau nggak mau ya kita lakukan, karena siapa yang mau ada pandemi. Tapi karena memang keadaannya kayak gini, jadi kita harus mengikuti peraturan pemerintah, yaitu pembelajaran daring. Yang penting kita maksimalkan saja semua kemampuan kita untuk mengajar daring itu sendiri. Terus, apakah ada kendala selama pembelajaran daring ini Bu? Kendala mungkin banyak ya, baik dari guru juga maupun dari siswanya. Kalau dari guru ya mungkin tidak bisa menjangkau semua siswa yang kurang mampu seperti itu. Untuk siswanya juga yang kurang mampu gitu kan, kadang sulit untuk mengikuti pembelajaran daringnya gitu, baik dari media ataupun kesehariannya sendiri, mungkin kayak nggak ada yang membimbing kayak gitu-gitu sih, jadi agak ada kesulitan. Apakah dari pihak sekolah memberikan solusi untuk siswa atau orang tua yang menengah ke bawah atau gimana? Iya, kalau untuk yang menengah ke bawah kayak sulit kayak gitu, kita kasih keringanan, misalnya kumpulkan tugasnya nggak harus tiap hari, misalnya seminggu sekali. Terus atau misalnya dia tidak bisa foto atau video, mereka datang ke sini untuk mengumpulkan tugas dan gitu. Yang kesininya orang tuanya atau siswa? Orang tua nggak boleh siswa. Oh, orang tuanya. Iya. Terus dari masa pandemi ini teh pasti kan ada banyak positif negatifnya gitu ya, selama pembelajaran dari itu. Nah itu apa Bu? Untuk positifnya itu sendiri, mereka mungkin bisa lebih dekat ya sama orang tua untuk dalam pembimbingan belajar gitu ya. Tapi untuk negatifnya kita nggak bisa lihat langsung secara langsung kayak sikap kayak gitu kan agak sulit ya. Cuma paling kita rubah cara penilaiannya dari kayak membuat video keseharian kayak gitu-gitu. Terus dari hasilnya juga mungkin kita bisa lihat sendiri ya, hasil biasa dia di sekolah seperti apa, terus sekarang di rumah seperti apa. Kita bisa tanya juga ke guru-guru yang sebelumnya gitu. Oke, terus biasanya Ibu menggunakan metode pembelajaran apa saat pembelajaran daring ini? Saya ngasihnya tugas dari WhatsApp, tapi kadang juga ada Google Form untuk soal pertanyaan-pertanyaan soal latihan kayak gitu. Terus apa namanya, media yang Ibu sering gunakan gitu ya saat pembelajaran daring itu apa aja itu? Semua media kita Semua gunain media. ya kalau bisa gitu. Jadi kayak video, foto, terus handphone, laptop, semua kita gunain semaksimal mungkin supaya pembelajaran daring ini juga berjalannya juga lebih lancar. Biasanya dari pihak sekolah ini melakukan pembelajaran daring itu selama seminggu ada berapa kali? Pembelajaran daring pasti setiap hari. Tiap hari? Iya, setiap hari harus. Tapi Kan kalau untuk Zoom kayak gitu paling sebulan sekali, karena kan semua orang tua juga nggak punya kuota yang besar gitu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe